Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tak lama lagi digelar serentak pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Perhelatan Pesta Demokrasi, masyarakat Indonesia memilih pemimpin kepala daerah secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak terdiri dari dua tahap utama, yang diantaranya adalah tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 2 Tahun 2024, pada tahap persiapan pemilihan kepala daerah adalah pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang akan dilaksanakan pada 17 April hingga 5 November 2024 mendatang. Sementara itu, untuk tahap penyelenggaraan dimulai dengan agenda pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon yang akan digelar pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Selanjutnya, untuk pengumuman pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada 24 hingga 26 Agustus. Sedangkan terkait pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Setelah itu, penelitian persyaratan calon dilaksanakan pada 27 Agustus hingga 21 September. Kemudian penetapan pasangan calon pada 22 September dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kampanye mulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Hingga pada puncaknya, pelaksanaan pemungutan suara yang akan digelar pada 27 November 2024. Demi menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilihan daerah 2024 yang jujur dan adil, sinergi dan peran serta seluruh aktor negara adalah yang sangat dibutuhkan dalam menyukseskan tahapan pemilihan serentak. Lembaga penegakan hukum tindak pidana pemilu harus bersinergi dengan baik menjalankan tugas dan fungsinya. Berbagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan dan saluran penyelesaiannya diatur resmi melalui Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Jaksa. Sementara itu, ada 6 jenis pelanggaran dan potensi tindak pidana dalam tahapan proses pemilihan yang diantaranya adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara dalam pemilihan, dan perselisihan hasil pemilihan. Polri memegang peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Sebagai bagian dari Sentra Gakumdu, tiap personel kepolisian harus memahami bagaimana proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Mulai dari proses laporan atau temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan masuk ke Sentra Gakumdu, laporan diterima oleh Bawaslu dan berbagai elemen di bawahnya hingga ke level pengawas TPS. Sementara yang berhak menjadi pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan setempat. Laporan lengkap dengan identitas pelapor, pihak terlapor, informasi waktu dan TKP, serta uraian kejadian. Perhatikan tenggat waktu. Laporan dan temuan yang bisa diproses maksimal berjarak 7 hari dari terjadinya peristiwa pelanggaran. Setelah laporan diterima, Sentra Gakumdu segera melakukan kajian. Sesuai aturan, waktu yang diberikan untuk mengkaji laporan adalah maksimal 3 hari dan dapat ditambah 2 hari jika dirasa perlu dalam hal memerlukan keterangan tambahan dari pelapor. Selanjutnya, laporan diteruskan ke pihak yang berwenang. Dalam menangani temuan tindak pidana pemilihan, penyidik Gakumdu baru dapat melakukan penyelidikan setelah ada laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh pengawas. Selanjutnya, dengan kewenangan khusus dalam proses lidik, penyidik dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan berbagai alat bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Laporan hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan dan dibahas Sentra Gakumdu. Proses ini harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Untuk menangani tindak pidana pemilihan yang dilaporkan, harus diawali dengan laporan kepolisian yang dibuat pelapor. Penyidik diberikan waktu maksimal 14 hari kerja. Jika hasil sidik lengkap, hasil pemeriksaan dapat diserahkan kepada pihak kejaksaan. Komitmen Polri menjaga netralitas
mengedepankan langkah proaktif dan bersama-sama mendorong semua elemen masyarakat untuk bersama-sama sambut pesta demokrasi dengan penuh kedamaian demi mewujudkan Indonesia maju.